Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita telah selesai menunaikan kewajiban kita, sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah menjadi amal ibadah kita. Selawat beriring salam kita sampaikan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita sebagai umat Muhammad yang kelak akan mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ketua BKM dan jajaran, Bapak Ibu, orang tuaku, tuan-tuan guruku, para jemaah rahimakumullah. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan safari Kamtibmas. Kita bicara Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat. Kalau kita bicara tertib, sesungguhnya umat Islam itu adalah number one. Umat Islam itu adalah manusia paling tertib di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi serta isinya, kemudian dari seluruh penghuni itu, makhluk paling sempurna itu adalah manusia yang dikasih akal. Nah, orang yang berakal ini tentu Allah juga sudah pikirkan bagaimana mengaturnya supaya akalnya lurus. Maka Allah turunkan aturannya. Apa aturannya? Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah aturan yang untuk mengarahkan manusia. Orang akan belajar Al-Quran, tentu dia akan mencari agama. Nah, alhamdulillah, agama yang paling sempurna adalah Islam. Hudal linnas adalah Al-Quran, petunjuk manusia. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, ada aturan. Ada aturan perintah, ada larangan, dan ada petunjuk. Perintahnya apa? Salah satu yang kewajiban bagi kita dalam umat Islam, sholat. Manusia ketika dia sudah tertib mengikuti aturan Allah tadi, perintah Allah tadi, yaitu sholat, insya Allah manusianya itu orang hidupnya pasti tenang, pasti tertib, pasti disiplin, baik di rumah tangga, di keluarga, kemudian di lingkungannya, di pemerintahan, di negara, bahkan di dunia. Kalau dia sholat, cara sholatnya bagaimana? Tertib. Dalam sholat itu kita sudah diatur, yaitu dalam Al-Quran di surat 144 Al-Baqarah, suruh semua kita mengarah kiblat. Karena sebelum ada aturan itu, sebelum ada Al-Quran turun itu, ada dua kiblat. Kalau kita di Mekah, di Madinah, ada dua kiblat lain. Bingung mau ngadep ke kiri, ngadep ke kanan. Tapi maka turun perintah itu diarahkan untuk mengarah ke kiblat, supaya manusia tertib. Jadi kalau Islam itu paling tertib. Sholat subuh, perintahnya 2 rakaat, ya 2 rakaat. Mana ada berani korupsi 3 rakaat. Dan gak ada juga yang mengurangi 1 rakaat. Disiplin. Kaitannya apa saya sampaikan tadi, supaya kita bisa kembali kepada Al-Quran. Setelah terbentuknya dunia, maka Allah juga membagi lagi, membentuklah suatu negara. Salah satunya adalah negara Republik Indonesia. Ketika itu yang kita akui, Bapak proklamator kemerdekaan kita adalah Pak Soekarno.
Soekarno itu membentuk suatu negara namanya Negara Republik Indonesia juga nggak sembarangan ketika akan memproklamirkan kemerdekaan itu rupanya membaca Al-Quran juga, belajar dari Al-Quran, sehingga dapatlah hari tanggal yang tepat. Kenapa harus tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan itu diikrarkan? Ternyata para pendahulu kita, pejuang kita itu sudah memikirkan supaya umat Islam Indonesia ini, manusia di Indonesia ingat bahwasanya 17 Agustus supaya diingat juga turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan yang baru kemarin kita peringati ya turunnya Al-Quran. Kemudian di sana ada perintah juga dalam Al-Quran, yaitu manusia umat Islam harus melaksanakan sholat 17 rakaat. Jadi kaitannya antara undang-undang Allah ya, Al-Quran dan undang-undang negara itu sejalan. Dan undang-undang negara pasti mengambil intisari daripada Al-Quran. Pasti itu di dunia ini semua. Maka kita selaku umat Muhammad, kalau kita bicara tentang ketertiban, sesungguhnya seyogianya kita nggak heran lagi, tidak sulit lagi mengarahkannya, karena kita sudah duluan, karena kita sudah tahu duluan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, maka ada undang-undang berikutnya. Salah satunya yang akan saya sampaikan adalah tentang yang selalu terjadi di lingkungan kita. Ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dimanapun berada. Salah satunya apa? Surat yang masuk kepada kita, kepada Polres. Pak Polisi, tolonglah rumah saya pinggir jalan di Batu 7. Tiap malam itu jam 2 balap liar banyak, kebut-kebutan. Itu salah satu permintaan, permohonan semua warga, masyarakat terganggu karena tidak tertibnya lalu lintas. Nah, di Undang-Undang Lalu Lintas juga disebutkan, di sana ada namanya petunjuk, ya. Petunjuknya apa? Kalau kita mau ke Medan, sampai simpang Tawat sana, belok kanan, pasti ada rambu-rambu petunjuk. Ke kanan Medan, ke kiri Rantu Rapat, petunjuk. Ada juga larangan, warna merah, dilarang. Kan sama, Al-Quran juga ketika kita mencuri, larangan berdosa, sanksinya neraka. Tapi ketika hukum di dunia melanggar rambu-rambu lalu lintas, larangannya apa? Kena tilang. Nah, dua hal undang-undang ini ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Undang-undang Allah tadi, Al-Quran, yang mengawasi siapa? Yang melaksanakan siapa? Yang mengkampanyekan siapa? Yang mensosialisasikan siapa? Yaitu para ustadz, para ulama, BKN. BKN itu polisinya Allah juga, dan menegakkan undang-undangnya Allah, menegakkan Al-Quran. Orang jadi pengurus BKN ini kan mencari ridho Allah. Kenapa dia mau jadi pengurus BKM? Karena ingin mengajak umat yang ada sekitar ini supaya aktif datang ke masjid, bersihin masjid, ngepel masjid, menata masjid supaya indah. Itu maka lahir juga namanya Dewan Masjid. Tujuannya untuk mengajak umat di sekitarnya tertib. Gak pala teriak-teriak kan manggilnya, "Woi, datang ke masjid." Tidak perlu, hanya cuma azan. Udah tahu kalau azan itu datang untuk sholat ke masjid BKM, kan? Gak ada yang bilang, ngapain itu kalau ada suara? Gak ada, pasti tahu. Kalau suara azan pasti datang untuk sholat. Nah, bagaimana warga di sekitar sini supaya bisa setiap ada azan berkumandang sholat tepat waktu berjamaah di masjid, pahalanya 20 derajat kebaikan. Nah, kemudian diaplikasikan kepada undang-undang negara. Setelah tertib di masjid, nanti Pak BKN gak paling nyuruh lagi, mau kemana? Mau ke pasar, pakai helm ya? Enggak lagi, pasti dia malu. Karena jiwanya sudah tertata, sudah tertata dengan tertib untuk biasa melaksanakan sholat. Pasti dia keluar rumah akan bawa helm, akan bawa surat-surat. Sampai sana pasti dia nggak akan berani ngebut, karena dia rasa malu. Tidak ada lagi nanti knalpotnya yang seharusnya ke depan dibikinnya spionnya itu harusnya kecil, besarkan yang besar dikecilkan. Knalpotnya harusnya ke belakang, dibikinnya ke depan. Nah, yang lubangnya kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Bagaimana supaya suaranya bising? Kan itu yang terjadi. Kita yakin kalau kita cek kepada anak dan keluarga kita ada 3-4, anak kita ada 2 misalnya, 1 yang sholat pasti tertib dia.
Yang nggak sholat ini liar ya. Sehingga terjadilah namanya balap liar di mana-mana. Atas saran-saran orang-orang tua kita itu, dan kita udah buktikan di hari pertama bulan Ramadan kemarin, satu hari pertama Ramadan itu, ternyata yang melanggar lalu lintas itu yang kami tangkap, kami tahan, kami tilang, ada 79 unit satu hari. Itu semua kacau, tidak tertib. Kita tahan, kita tilang, dan tidak kita keluarkan sampai sekarang. Dan dia wajib ikut sidang nanti di pengadilan setelah Lebaran, setelah membayar denda dan setelah dia bisa mengembalikan kendaraannya sebagaimana standarnya. Kemudian apalagi yang diminta oleh para masyarakat untuk bagaimana kita tertib, yaitu tentang media sosial. Ya. Pak Polisi, ini mau puasa, mau hari raya, banyak kali promosi, ya, belanja online, nggak dipelajari dulu, padahal itu informasinya bohong, itu hoax, dia kirim uang, barangnya nggak sampai. Itu juga harus bijaksana dan itu juga harus benar-benar cerdas ketika membaca media sosial. Kalau itu masih mending. Yang tak wajar lagi adalah ketika kita sekarang menggunakan media sosial hanya untuk maki-maki orang, untuk memfitnah orang, ya, untuk menghina orang. Itu banyak sekali terjadi. Moral akibat tidak bermoral. Karena apa? Pasti dia tidak ke masjid, digunakan. Dan baru kemarin sore saya terima surat, heran juga saya nengok putra putri kita sekarang. Baru terjadi kemarin sore surat saya terima jam 5 sore. Bunyinya begini, ini buat anak-anak gadis, insya Allah nggak terjadi di jemaah kita sini. Dia hanya kenalan di medsos, ya, kenalan. Kok bisa langsung mau ketemu jadian di satu tempat, salah satu kafe di sini, ngobrol, bisa masuk satu tempat yang diharamkan. Coba baru ketemu, ya kan? Dan suratnya sekarang dia minta polisi suruh cari si laki-laki itu. Sementara dia baru kenal di situ. Apa yang terjadi setelah mereka bertemu dua-duaan? HP-nya diambil si laki-laki ini, uangnya 1 juta. Sudah itu bis pulang, yalah kita berhenti orang itu di salah satu musola di mana? Katanya musola taraweh. Masuk sama-sama yang perempuan masuk ke tempat perempuan, yang laki-laki masuk sini. Laki-lakinya kemana? Habis sholat, perempuan nyari laki-laki tadi, hilang. Tapi HP dan itu sudah dibawa. Katanya dihipnotis, omong kosong dihipnotis. Tidak ada lagi hipnotis seperti itu. Memang rasutan imannya itu tidak ada. Nah sekarang dia bikin surat, Pak Polisi tolong cari ciri-cirinya begini bla 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 bla. Ya, itu masih lumayan lagi. Ada lagi yang sampai 1 kamar. Nah, udah hamil baru dia lapor polisi, suruh cari lagi polisi. Kenalnya di mana? Di medsos. Apa yang terjadi? Caci maki, nggak bisa dicari polisi. Udah kasih tahunya ciri-cirinya, sedangkan dia udah tidur sama, dia nggak bisa dapat. Maka diharapkan adik-adikku, anak-anak sekalian bijaksana lah. Tidak harus langsung terus. Kalau orang Jawa bilang itu kesemsem, itu nampak mungkin fotonya ganteng apa. Nah banyak sekali, nauzubillah. Hal-hal penyakit masyarakat seperti ini, kita lah bagaimana membawa anak kita itu seringlah datang ke sini, ke masjid ini. Ada pengajian, ini anak-anak muda kita juga. Orang ini sering datang sama saya, Pak Waka cemana ini. Kita sampaikan informasi-informasi itu. Hanya iman kembali kepada tadi mana? Hudal linnas. Hudal linnas itu adalah Al-Quran. Petunjuk bagi seluruh manusia. Tidak boleh lari dari situ. Belum lagi yang cara fitnah-fitnah itu. Suami istri. Kalau ada suami istri, ya. Kalau ada suami istri, HP istri gak bisa dipegang suami, HP suami gak berantem dia, wah udah bahaya ini kan. Suami istri curiga, kenapa pegang-pegang HP itu berantem, KDRT, lapor juga polisi. Ya, gara-gara HP istri dipegang suami, HP suami dipegang istri. Kok buka-buka? Sesungguhnya kalau udah suami istri itu nggak ada lagi rahasia lah, orang tidur pun sama kok. Kan logikanya seperti itu. Tapi faktanya, prakteknya terjadi bukan 1-2, rata-rata.
Gemetar kalau udah HP-nya tinggal, takut dibuka istrinya. Si suami pun begitu juga, takut kalau berarti kan ada dosa. Berarti dia tidak ke masjid juga itu. Kalau dia ke masjid, nanti mau Pak BKM raja juga, mana pejabat BKM yang nggak pernah didatengin jemaahnya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah berapa waktu nggak datang ke masjid ya? Pahalanya besar, karena polisinya Allah ini BKM ini. Amanahnya berat, nggak main-main. Nanti dimintai pertanggungjawaban juga. Bagaimana? Kamu pengurus BKM masjid ini betul. Nah, kok bisa ada manusia nggak sholat di situ? Mungkin nanti ada gitu. Iya, ini polisinya Allah ini. Ya. Kan tertib kalau kita udah kembali kepada Al-Quran. Fitnah terjadi. Padahal kalau kita tanya lagi, cerita fitnah sudah juga ada riwayat dalam Al-Quran kan? Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf difitnah. Nggak salah apa-apa dia, masuk penjara. Walaupun dia, tapi kan kita nggak Nabi Yusuf, nggak kuat. Baru disinggung sedikit dia marah terus, kampak yang datang kan. Marah dia, dilempar rumahnya. Karena kita tidak Nabi. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kasus apa lagi yang keluhan masyarakat? Narkoba. Narkoba, Al-Quran sudah menceritakan juga, jangan kau dekati narkoba, jangan kau dekati komar yang memabukkan. Kalau kita nanti saya pulang berhenti, saya simpang situ, saya jumpa ngobrol, pasti orang sampai ada keluar. Aduh Pak polisi, di gang kami sana sebelah anak-anak, tak ngapain gini-gini deh Pak, gang lem, mabuk. Itu kan nggak pikir polisi semua ngurusinya. Di Datuk Bandar, Pak Babin ini paling berapa orang dia? Nah ini yang bisa menjaga adalah kita. Kita itu siapa? Kami itu siapa? Keluarga. Keluarga itu siapa? Anak, istri, suami. Maka jadi polisi lah semua, suami dan anak-anak. Karena polisi itu kan melindungi, melayani, mengayomi. Kami Polri, kami melindungi warga negara. Bapak Ibu adalah melindungi, melayani, mengayomi. Kalau istri yang melindungi, mengayomi suami dan anak-anaknya, kalau suami melindungi, mengayomi istri dan anak-anaknya. Polisi juga itu. Kan arti kata polisi itu. Supaya kita semua bisa jadi polisi diri kita sendiri. Ya, kami Polri, yang nggak bisa diselesaikan serahkan sama polisi. Itu yang sangat menjadi hal meresahkan, mengkhawatirkan. Tapi semua cuma bicara mengkhawatirkan, tidak bisa berbuat dan mempraktekkan, mengamalkan dari diri kita sendiri dulu. Maka kami ajak, kami datang. Saya mau siapapun kalau memang ada kesempatan untuk menyampaikan sedikit kalimat yang bisa membuat orang aman, saya akan sampaikan. Ya. Kemudian keresahannya lagi adalah zaman sekarang ini tentang seperti kota kita inilah yang sudah cap intoleransi katanya, peristiwa 2016. Padahal setelah saya masuk nggak seperti itu juga. Hanya oknum-oknum segelintir yang membuat kota Tanjung Balai ini 2016 dikatakan menjadi yang intoleransi. Kembali kepada kita, kembali kepada umat Muhammad, kita di sini ada 85%. Gak sulit sebenarnya untuk melakukan pembenahan penertiban, karena kita semua sudah punya dasar. Umat Muhammad sudah di garis bawahi, ya, punya 5 rukun Islam dan rukun iman. Harus kita imani kitab-kitab Allah, harus kita laksanakan perintah Allah. Kemudian toleransi itu kalau kita buka Al-Quran juga sudah disebutkan. Untuk hubungan sesama manusia, hablul minan nas, kita suruh hablul minan nas, menjaga hubungan sesama manusia. Nggak ada disebutkan sama agama ABC. Semua manusia harus kita jalin hubungan dengan baik. Tapi ketika kita sudah langkah masuk ke masjid ini, hablul minallah, vertikal, yakinkan iman kita, tauhid kita kepada Allah, luruskan niat kita mengarah ke kiblat, sujud kita. Jadi kita menjadi orang yang takwa. Kemudian Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, hal-hal untuk memelihara suatu keamanan ketertiban masyarakat itu tidak bisa hanya diurusin oleh sekelompok, oleh RT, RW, apa polisi,
Polri, nggak bisa. Harus semua harus memegang peran. Salah satu contoh, ketika kita bicara pencurian, di mana-mana ada pencurian sepeda motor. Kenapa? Karena ada juga yang membeli. Kalau kita berpikir logikanya, pencuri di sana banyak, mau jual nggak ada yang mau beli. Kalau tahu nggak ada suratnya, nggak usah ada yang mau beli. Kita nggak usah beli kita. Besok nggak mau lagi mencuri. Ini tabung gas pun hilang. Kenapa ada yang nampung, ada yang mau beli? Loh kok jual, anak muda datang bawa tabung gas, harusnya kan curiga. Loh kok jual gas, punya mamaku ini. Enggak wah, ini. Ya udahlah, berapa? Udahlah kalau mau kau 20.000 aku beli. Nah. Jadi besok curi lagi deh. Kita ribut juga, tabung gas hilang. Seharusnya kan kita curiga juga, ini orang kok kayaknya nggak pernah kok jual tabung gas. Banyak laporan soalnya, tabung gas hilang. Jadi sama-sama menjaga. Orang tabung gas kita di rumah udah ada, ngapain kita beli lagi kalau emang nggak jelas? Ya. Ini harus ada satu sama lain, kita saling mengingatkan. Ya udahlah, nggak usah dibeli lah, pasti itu curian. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hari ini sampai hari ini dunia masih mendapat musibah, bukan cuma di Indonesia. Kita antara yakin dengan tidak dengan adanya wabah corona ini, tapi faktanya ada. Kalau pagi ini kita buka TV ya, di India, di Italia, itu luar biasa, termasuk di Mekah. Sampai kiblat kita kan di Masjidil Haram. Raja Salman juga memutuskan untuk menjaga jarak, untuk pakai masker, untuk betul-betul disiplin kesehatan. Artinya apa? Memang ujian itu datang dari Allah dan memang ada. Nah kita semua saat ini yang alhamdulillah Kota Tanjung Balai ini masih tidak terjangkit lah katakan, walaupun ada beberapa orang, tapi itu mungkin hanya datang dari luar, dari mana. Tapi yang warga sini asli, insya Allah belum ada yang terjangkit. Nah kita ikhtiar, jangan jadi kita sombong. Nah kami tak ada corona di sini. Ya. Jadi tak kabur, jadi sombong, bisa saja. Ya kalau Allah berkehendak. Surat Yasin 82 kan, kun fayakun. Kalau kita berkehendak Allah, tapi nauzubillah supaya jangan terjadi di wilayah kita ini, kita berikhtiar semua. Kita berdoa untuk menjaga kesehatan. Kalau kita datang polisi razia ke kafe kemana tiap hari suruh pakai masker, nggak percaya orang, nggak percaya ada corona. Yang percaya cuman kalau ada pembagian jatah corona. Pembagian semua yakin dia ada, malah ribut ya, aku nggak dikasih. Kan itu, kok nggak dikasih, aku nggak dapat jatah. Nah, didoakannya lah supaya sehat corona, panjang umur. Jadi inilah umat kita. Cara memperbaikinya adalah bagaimana khususan saya sama Dewan Masjid ini datang untuk dari BKM, dari masjid inilah kita selalu musyawarah. Dari masjid inilah kita selalu mengajak kebaikan untuk menyampaikan syiar Al-Quran itu supaya kembali kepada petunjuk manusia, yaitu hudal linas, belajar Al-Quran. Ini adik-adik kita ini semua mengaji dan mengaji. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang amanah di bulan suci Ramadan, dan nanti di satu Syawal kita menjadi manusia yang takwa. Kita benar-benar bisa mendapat ridho dari Allah, kampung kita sehat, kita bisa merayakan nanti satu Syawal dengan gembira, dan diharapkan nanti Pak PKM dan adik-adik remaja kita untuk tidak melakukan takbir keliling. Ya, itu sudah jelas aturannya. Biarlah kita bertakbir iktikaf di sini. Mudah-mudahan itu lebih bermanfaat. Ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Mohon maaf mungkin kalau ada kalimat tutur kata yang tidak baik, itu datang dari saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.